Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini buat Cancer ya, di awal bulan Desember 2020. Seperti biasa, asmara percintaan kamu aku bacain setiap minggu. So, buat kalian yang ingin berkonsultasi, yang ingin lebih tepatnya dibacain tentang pribadi, masalah percintaan kamu, karir, keuangan, atau kamu ingin dibacakan tentang seseorang, tentu berkonsultasi ada syarat-syaratnya. Kalian bisa lihat di bawah deskripsi judul, sudah aku tulis di situ. Dan kalian bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Sekali lagi, ini adalah general reading, artinya untuk semua si Cancer. Jadi bisa kebolak-balik juga energinya, bisa ini tentang kamu ataupun orang yang kamu pikirkan. Kalau nggak cocok dengan kondisi kamu Cancer, nggak usah dipaksain, oke? So, Cancer di awal bulan Desember ada Ace of Pentacles, ada Three of Cups, ada Four of Swords. Four of Wands, sorry. Oke. Ini tentang sebuah hubungan yang dimana baru aja membuat hubungan. Ada yang baru menjalani hubungan, ada yang baru kenal. Dan aku rasa ini hubungan yang belum terlalu sulit, belum terlalu susah untuk dijalanin. Karena masih having fun. Di sini ada Three of Cups sama Four of Wands. Hubungannya masih easy going sih, ya. Masih ya gimana sih, kayak baru mengenal orang. Terus kayak kamu tertarik sama dia, dia tertarik sama kamu. Ya udah, kita sama-sama fun aja. Tapi terkadang biasanya ya, kalau wanita dideketin pria misalnya, ini bisa aku bolak-balik ya. Wanita biasanya dideketin pria. Semakin dia menyukai pria itu, semakin dia punya rasa, semakin dia baper, akan semakin meningkatnya keinginan dia untuk lebih serius. Ya kan? Biasanya kalau kamu wanita yang dideketin seorang pria, itu kalau semakin dekat hubungannya akan semakin ingin lebih serius. Mungkin awalnya having fun, senang-senang aja, ya udah gue suka sama lu suka sama gue, ya udah jalanin gitu. Atau ya udahlah belum ada status juga, ya udah kita dekat-dekat aja dulu gitu, having aja gitu, fun aja. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian makin dekat, makin akrab, dia juga makin perhatian banget sama kamu. Dan aku lihat seseorang ini deketin kamu cukup sweet banget ya. Orang yang cukup charming, gampang banget berbaur dengan orang lain, gampang akrab dengan wanita, gampang akrab dengan pria. Orang ini tahu bagaimana caranya untuk bisa membawa diri. Ya, di sini ada Knight of Cups ya. Dia tahu bagaimana cara untuk menarik perhatian orang lain. Ya, makanya aku bilang orang ini cukup charming. Tapi masalahnya adalah di sini ada Ten of Swords, yang dimana kamu harus tahu bagaimana diri kamu untuk ngerem ketika kamu terlalu baper, ketika kamu terlalu berharap untuk sesuatu, yang dimana kalian baru saja gitu, baru saja dekat, baru saja kenal, baru saja untuk menjalani hubungan. Kamu harus bisa ngerem, harus bisa pakai pikiran dan logika, jangan mainnya di perasaan mulu. Kamu juga harus tahu ini awal hubungan sekali gitu, belum kemana-mana. Jadi pikiran kamu jangan terlalu jauh dulu untuk seseorang ini. Mengharapnya itu jangan terlalu jauh. Misalnya kalau dari abjad, dari A sampai Z, kamu hanya berpikir sampai D dulu. Jangan sampai Z yang kamu pikirkan. Karena ini masih sangat-sangat easy. Hubungan yang masih sangat awal menurutku. Di sini ada Three of Pentacles, ada The Devil, ya. Jadi kalau orang ini yang dekat sama kamu, ataupun kalau kamu menjalani hubungan dengan seseorang, mungkin kalian baru saja menjalani hubungan. Jadi
orang ini ya yang berhubungan sama kamu, dia masih ya udah jalanin aja, senang-senang aja dulu gitu. Dia belum ada kepikiran untuk yang serius, belum ada kepikiran untuk komit. Dan yang asal kamu tahu, dia bisa aja dekat sama orang lain. Karena fokusnya bukan cuman kamu. Bahkan kalaupun kalian pacaran, dia bisa dekat sama yang lain. Karena jiwa dia ini jiwa masih yang berpetualang. Gitu loh. Belum punya komitmen yang satu, seriously itu belum. Belum ada pemikiran untuk serius. Jadi hubungan ini aku rasa kamu akan ngerasa kayak sebenarnya apalagi kalau kalian yang belum punya status, ya belum benar-benar pacaran. Nah ini berbahaya banget karena kamu akan ngerasa kayak digantungin. Kamu akan merasa status kalian gak akan jelas kamu sebenarnya apa gitu buat dia. Kamu pacarnya kah, temen tapi mesra kah, atau cuman friendzone doang. Nah karena ini jiwa orang yang berpetualang, hati-hati kamu dengan seseorang yang berhubungan dengan kamu ya. Karena ini akan membuat kamu sangat-sangat overthinking, akhirnya stres. Nine of Swords. Kamu gak akan tenang. Karena kamu kayak ngerasa, gue ini siapa gitu loh. Memang awalnya, makanya aku bilang, awalnya mungkin kalian senang-senang. Aku suka sama kamu, kamu suka sama aku. Aku ngerasa tertarik sama kamu. Iya, awalnya begitu. Tapi ketika makin kesini, kamunya makin baper, makin pengen diseriusin, atau makin pengen hubungan ini jelas. Sebenarnya gue apa? Gue pacar lu atau cuman friendzone? Atau kalaupun yang sudah punya pacar, ya sudah pacaran, kamu akan bingung sama sikap pasangan kamu. Kenapa dia terlalu bebas dekat dengan orang lain? Ya, mungkin dia ya caper dengan orang lain, cari perhatian dengan wanita lain, cari perhatian dengan cowok lain, atau gampang banget gitu dekat akrab sama orang lain. Dan kita sebagai pasangannya, kalau kita sebagai pacarnya pasti bertanya-tanya dong, kenapa dia sedekat itu, atau kenapa dia gampang banget untuk akrab. Berarti kan dia tidak memikirkan dan menghargai kita sebagai pasangannya. Kita juga mau dia punya batasan, tapi buat orang ini menurut dia kebebasan itu ya penting gitu. Tipe orang seperti ini tidak akan senang kalau kamu kekang. Ya karena jiwanya masih jiwa berpetualang. Yang dimana kayak dia pengen dekatin satu cewek, kalau dia udah penasaran, dia akan menghubungi atau mungkin dia deketin. Walaupun dia punya pacar, gitu loh. Dia berusaha untuk deketin. Di sini ada Page of Cups, ada Ace of Wands, yes. Jadi memang ya punya hubungan. Aku dekat sama kamu ya dekat gitu, tapi aku nggak boleh kamu kekang dong. Nah makanya aku bilang di sini ada Ten of Pentacles. Kalau kamu punya hubungan dengan seseorang atau kamu baper, mengharapkan seseorang itu seriusly sama kamu, kamu juga tahu bagaimana kapan kamu memakai hati, kapan juga kamu harus bisa ngerem supaya enggak terlalu berlebihan berharap gitu loh. Jadi enggak semua hal dipakai dengan hati, logikanya juga harus main. Sini ada Judgment. Ada sebab dan akibat. Kenapa kamu terlalu senang dengan orang ini? Kenapa kamu terlalu berharap dengan orang ini? Pasti ada sebabnya. Pasti juga ada akibatnya. Kamu terlalu berlebihan, kamu terlalu baper, akibatnya ya itu. Kalau tidak seperti ekspektasi kamu bakal sakit hati, stres seperti ini karena dia juga masih belum stabil. Ada Justice di sini. Dia belum membuat keputusan apakah kamu pacarnya, apakah kamu hanya jadi temennya. Dia cuman menjalani hubungan sama kamu, tapi sampai mana? Ada The Magician. Dia masih juga terus mencari sana sini gitu, mencari doi. Ya, di sini ada Five of Swords, yang dimana kalian terus bertengkar akhirnya. Yang dimana kayak kamu ngerasa nggak adil aja, dia deketin kamu terus deketin yang lain, nggak adil menurut kamu gitu. Ada Trio Pentacles, ada The World, terus ada Trio of Wands. Dan
aku rasa hubungan ini masih begitu-begitu aja, belum ada kejelasan. Ya. Dan dia masih mengeksplor diri, makanya dia cuman bilang ya udah jalanin aja, atau mungkin ya udah kita begini aja dulu, tapi kan gak ada kejelasan. Kalaupun kalian sudah pacaran, sudah jadian, aku rasa dia masih mencari kandidat yang lain. Karena di sini dia belum bisa menentukan sikap. Ada Two of Wands, ada Six of Swords. Ya. Kamu juga harus bisa membuat keputusan. Kalau kamu tidak diperjelas, ya, kalau kamu tidak dikasih kejelasan, kamu yang keluar, kamu yang move on, cari orang lain. Bukan harus menunggu keputusan dan jawaban dari dia. Kita juga harus berani punya ketegasan. Kalau lu nggak bisa kasih kejelasan, ya udah gue yang pergi, gue yang cari orang lain. Kenapa kamu harus nungguin keputusan dari dia? Karena dia pun di sini, ya udah kita jalanin aja terus aja begitu. Karena dia masih mengeksplor diri, dia mau sama kamu, dia cari yang lain-lain juga. Karena dia belum bisa punya keputusan yang stabil, dan dia masih pengen bebas aja gitu berkelana. Kalau lu suka sama gue, ya udah kita jalanin. Tapi sebatas itu, belum ada niat untuk serius, komitmen. Makanya aku bilang dari awal, kalau perempuan, wanita dideketin sama pria misalnya, makin dekat hubungannya pasti berharapnya jauh lebih gitu. Jadi dari sekarang kamu harus bisa tahu kapan harus ngerem, kapan harus baper. Oke? Segitu aja buat kamu. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.